Tuhan, kembali kita berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel pada episode kali ini. Dan sama-sama kita kembali dalam program itu Renungan Kristen pada episode kali ini. Namun sebelum Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu jangan lupa Bapak Ibu dukung channel ini terus dengan cara subscribe, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati Bapak Ibu kita semua. Saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kembali kita berjumpa dalam channel kesayangan kita, Yezia Channel. Dan episode kali ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Kristen pada episode kali ini. Dan Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, buka hati kita untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita ditegur, sama-sama kita dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan hati kita, buka Alkitab kita. Lalu Bapak Ibu bisa buka tabmu, HP-mu yang ada Alkitabnya. Kita akan buka firman Tuhan dalam episode kali ini. Bapak Ibu bisa buka dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai dengan 14. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, namun bukan hanya cakap menjadi membaca, lalu kita merenungkan dan juga kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama dalam episode kali ini kita akan belajar, saya akan share firman, saya akan share renungan firman Tuhan pada episode kali ini, yaitu keputusan yang tepat. Apa Bapak Ibu temanya? Keputusan yang tepat. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang tema keputusan yang tepat, saya terlebih dahulu akan menjelaskan terlebih dahulu konteks dan cerita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 terlebih dari ayat 1 sampai dengan 14 ini. Bapak Ibu sudah tahu bahwa 2 Raja-Raja ini menceritakan seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Naaman, yang sedang mengalami sakit kusta atau sakit parah pada zaman itu. Lalu dia datang kepada seorang nabi yang ini, yaitu menyuruhnya untuk apa? Berendam mandi di sungai Yordan selama sebanyak 7 kali. Dan ini cerita yang sudah sering kita dengar, baik dalam kisah Alkitab maupun khotbah-khotbah pendeta. Dan pada episode kali ini saya akan membahas yaitu sisi bagaimana Naaman responnya, apa keputusannya sehingga dia bisa dapatkan mujizat. Saya mau bilang Pak Bu, sebelumnya bahwa Naaman adalah seorang yang penting atau seorang yang punya kekuasaan, seorang yang punya jabatan. Apa Pak Pendeta jabatannya? Apa kekuasaannya? Dia adalah panglima dari Raja Aram. Panglima dari Raja Aram. Artinya dia mempunyai satu jabatan, dia mempunyai satu kedudukan, satu kuasa, satu otoritas yang tinggi. Dan dia mempunyai anak-anak buah. Lalu dia sakit apa Pak Pendeta? Sakit kusta. Ini menarik Pak Bu, Bapak Ibu. Ini menarik. Kenapa? Karena pada zaman itu sakit kusta adalah salah satu penyakit yang tanda kutip, penyakit yang dianggap tanda kutip najis oleh orang zaman itu. Artinya ada beberapa penyakit, salah satunya adalah penyakit kusta, di mana ketika orang kusta
ada mengunjungi orang-orang di sekitar masyarakatnya, maka orang kusta itu harus dimusuhi, harus dikatai apa? Najis, gitu kan. Nah, saya mau bilang, dan ini menjadi aib, menjadi penyakit, bukan hanya penyakit, aib bagi Naaman. Dan Naaman sangat menderita, sangat tidak enak dalam keadaan ini. Dan hari ini kita akan belajar apa sih keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Naaman sehingga dia bisa menghasilkan mujizat. Dan aplikasinya bagi setiap kita, apa sih yang harus kita ambil keputusan kita untuk kita bisa menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Siap, katakan saya siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu gak usah berlama-lama, kita akan belajar. Yang pertama, buka 1 sampai dengan ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Oke, jadi yang pertama yang saya dapatkan yaitu apa keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Naaman. Yang pertama yaitu adalah keputusan untuk merendahkan hati. Sama-sama apa? Keputusan untuk merendahkan hati. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, di mana dijelaskan dari ayat pertama bahwa Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Bahkan bukan hanya terpandang, tapi Alkitab catat disayangi. Jadi di ayat 3, ayat 4 di situ jelaskan dia punya pelayan, istrinya punya pelayan, dan memberikan nasihat kepada Naaman. Jadi saya pelajari yang pertama, apa sih keputusan yang Naaman ambil sehingga dia bisa dapatkan mujizat. Yang pertama saya dapatkan adalah dia melakukan keputusan untuk merendahkan hatinya. Amin. Yes, sama-sama katakan saya harus rendahkan hati saya. Saya bilang bahwa Bapak Ibu, Naaman seorang yang terpandang, seorang yang punya jabatan, seorang yang dihormati oleh orang Aram pada saat itu. Bahkan dia disayangi oleh bosnya, tuannya. Dia punya banyak pasukan, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pelayan. Dan saya mau bilang, kalau secara logikanya bahwa Naaman punya harga diri yang sangat-sangat amat tinggi, sehingga mungkin dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan harga dirinya. Kalau dia anggap dia harga dirinya ditinggikan, pasti dia akan melakukannya. Tapi kalau enggak, dia enggak akan melakukannya. Dan saya belajar yang pertama, karena Naaman sudah sakit, sudah divonis oleh orang-orang dia sakit kusta atau sakit penyakit yang sangat, tanda kutip, sangat menajiskan pada zaman itu. Maka yang pertama, Naaman belajar ambil keputusan untuk rendahkan hatinya. Bagi saya, Bapak Ibu, saya belajar, saya renungkan firman Tuhan. Orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya harga diri tinggi, orang yang punya rasa terpandang yang tinggi, dihormati, belum tentu bisa mendengarkan apa kata orang yang di bawahnya. Contoh misalnya, Bapak Ibu seorang yang bos di perusahaanmu, lalu perusahaanmu ada masalah gitu kan, lalu pegawaimu, stafmu kasih nasihat, Pak bos begini Pak, biar maju begini. Pertanyaan saya, Pak Bu,
Bapak sebagai pimpinan, sebagai atasan, apakah langsung mendengarkan nasihatnya? Belum tentu, Pak. Betul nggak? Belum tentu. Nah, artinya kalau belum tentu, kenapa? Saya tanya kepada Bapak Ibu. Pasti yang pertama, Bapak Ibu, masuk nggak, logika nggak? Gitu kan? Yang kedua, lihat dulu strata orang itu, jabatan orang itu, gitu. Mungkin kalau sama-sama bos, sama-sama CEO, sama-sama general manager, sama-sama manager, mungkin masih bisa. Atau di bawah engkau satu tingkat, mungkin masih bisa. Tetapi kalau udah stafmu di bawah-bawahnya lagi, ketika kasih nasihat kepada engkau, belum tentu. Nah, demikian juga dengan Naaman. Mungkin hari itu saya percaya, saya yakin bahwa Naaman seorang yang terpandang, seorang yang punya jabatan. Belum tentu Naaman bisa dan mau mengikuti saran orang. Tapi saya belajar dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, jelas dikatakan apa? Naaman mengikuti saran pelayan istrinya. Jadi yang pertama aplikasinya, supaya kita bisa dapatkan mujizat Tuhan, keputusan apa yang diambil Naaman, dan saudara dan saya bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau bilang, ayo Pak Bu, ambil keputusan untuk rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau bilang, Bapak Ibu, jangan lihat kanan kirimu, jangan lihat orang berdasarkan suku, ras, bahkan kedudukan. Tapi saudara harus bisa rendahkan hatimu, bisa punya jiwa yang besar ketika engkau punya masalah. Amin. Iya, kadang-kadang saya banyak ketemu orang Kristen lagi ada masalah, lagi divonis oleh dokter, nggak bisa bertahan hidup. Ketika disarankan untuk datang ke gereja, maaf, saya bilang, banyak orang Kristen masih harga dirinya tinggi. Masih tinggi hati, nggak mau rendahkan hati. Saya mau bilang, bagaimana Tuhan mau memberkati engkau? Saya selalu bilang dalam video saya, kalau Bapak Ibu pernah lihat video sebelumnya, bahwa Tuhan itu nggak perlu harga dirimu. Tuhan nggak perlu tingginya dirimu. Tuhan itu nggak perlu jabatanmu. Tuhan itu nggak perlu kekuasaanmu. Tapi Tuhan perlu yang Tuhan inginkan dan Tuhan butuhkan, hatimu. Kalau engkau mau terima mujizat, engkau mau lihat kuasa Tuhan dinyatakan, engkau mau disembuhkan Tuhan, engkau mau dipulihkan Tuhan, saya mau bilang yang pertama, engkau harus rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena kalau orang yang rendahkan hatinya di hadapan Tuhan, artinya orang tersebut gak mampu untuk melakukan itu. Gak mampu untuk mencapai mujizat. Makanya dia angkat tangan, dia doa sama Tuhan, dia rendahkan hatinya, biar Tuhan yang turun campur tangan. Amin. Makanya saya bilang, ketika orang yang rendah hati, ketika orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka kebanyakan orang tersebut akan melihat mujizat. Dan Naaman dalam Alkitab ini, dua raja ini, ketika dia rendahkan hatinya, ketika dia rendahkan, tanggalkan semua jabatannya, saya mau bilang, Pak Bu, dia bisa lihat mujizat. Di ayat ke-14. Artinya kalau engkau hari ini mau lihat mujizat, mau lihat kemenangan, mau lihat berkat dan janji Tuhan, ayo hiduplah dalam kerendahan hati. Amin. Bagi saya Pak Bu, Tuhan gak butuh kekuasaanmu, Tuhan gak butuh hartamu, Tuhan gak butuh otoritasmu. Mungkin engkau hebat di kantormu, mungkin engkau hebat di perusahaanmu, mungkin engkau hebat di tempat engkau berada hari ini. Tapi saya mau bilang, semuanya itu kecil di hadapan Tuhan, dan engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada rintangan atas hidupanmu, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan kalau kau mau lihat mujizat Tuhan. Amin. Saya pernah melayani satu jemaat. Orang ini kaya Pak Bu, orang ini hebat, orang ini punya segala-galanya lah, mobilnya juga bagus. Satu ketika saya bersama dengan orang tua saya melayani, gitu kan. Nah orang ini
saya lihat punya harga diri yang tinggi sekali. Singkat cerita, kami layani, kami mau doain, dia nggak mau. Ternyata cari demi selidik, ternyata orang ini kecewa sama Tuhan, sama hamba Tuhan, sama pendeta, sama gereja. Gitu. Akhirnya ya udah, kita nggak bisa memaksakan, kita doain ya udah, dia nggak mau. Nggak lama saudara, nggak lihat mujizat orang itu. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau orang itu bertobat, orang itu rendah hati, saya mau bilang bahwa Tuhan pasti sanggup pulihkan. Saya pernah ngelayanin jemaat juga. Kebanyakan jemaat rendahkan hatinya di hadapan Tuhan, udah nangis, gak bisa apa-apa. Ketika saya doakan, saya kasih firman, kita berdoa bersama, ada mujizat ternyata Tuhan lakukan. Ada orang yang beberapa jam harus butuh pertolongan, harus dikejar-kejar hutang gitu kan. Kita doa bersama, dia nangis-nangis, saya doain lewat telepon, dia rendahin hati. Saya mau bilang, gak lama kemudian Tuhan kirimkan mujizat, Tuhan kirimkan bantuan. Jadi artinya yang pertama, Pak, Bu, belajar dari Naaman. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau melihat mujizat, engkau mau melihat perkara Tuhan dinyatakan, engkau mau meraih kemenangan yang Tuhan berikan atas hidupanmu, yang pertama, ayo rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tanamkan, camkan di hati kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua harta, semua kekuasaan, jabatan, itu adalah titipan Tuhan, berkat Tuhan. Nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Yang Tuhan mau, hatimu yang rendah hati. Amin. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, keputusan untuk merendahkan hati. Colek kanan kirimu, katakan, ayo engkau harus rendah hati. Haleluya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Naaman? Keputusan apa yang sehingga Naaman bisa mendapatkan mujizat, bisa mendapatkan kesembuhan, bisa mendapatkan kemenangan? Yang kedua, 5 sampai dengan ayat ke-9. Ayat 5 sampai dengan ayat ke-9. Yang sudah dapat katakan, Tuhan Yesus baik. Dengan 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengkoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengkoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Puji nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya dapatkan, keputusan apa? Keputusan tepat apa yang dilakukan Naaman sehingga dia bisa mendapatkan mujizat? Yang kedua adalah keputusan untuk melangkah. Sama-sama katakan, saya harus melangkah. Amin. Dari kisah ini dikatakan bahwa ketika Naaman sudah mendengarkan berita bahwa ada nabi di Israel, maka Raja Aram mengirimkan surat kepada Raja Israel pada zaman itu. Dan bukan hanya mengirimkan pesan, tetapi Naaman bertindak. Naaman melangkah. Naaman mampir dulu. Minimal kemana? Ke istana Israel. Pertanyaan saya, sebagai seorang yang terpandang oleh
zaman itu, sebagai seorang yang disayangi punya kekuasaan, pertanyaan saya, Pak Bu, Naaman bisa nggak suruh Nabi Elisa yang datang kepada dia? Pasti bisa. Minimal apa? Dia suruh anak buahnya, dia suruh apa? Pegawainya untuk datangin Elisa, untuk menjemput Elisa dan membawa Elisa kepada Naaman. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa ayat 9 apa? Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti depan pintu rumah Elisa. Depan pintu rumah Elisa. Artinya yang kedua yang saya dapatkan, keputusan apa yang Naaman lakukan? Keputusan tepat apa ya? Naaman melakukan keputusan untuk melangkah. Amin. Jadi artinya aplikasinya bagi setiap kita, Pak Bu, kalau engkau dapat mujizat, engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau disembuhkan Tuhan, engkau mau lihat pekerjaan Tuhan yang ajaib atas hidupanmu. Yang kedua, engkau harus melangkah. Karena kenapa? Karena melangkah adalah tindakan iman. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau saudara punya harapan engkau disembuhkan oleh Tuhan, engkau punya harapan ingin diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan hidupanmu, tapi engkau nggak melangkah, sama aja mati, bohong. Betul nggak? Betul. Makanya saya bilang, Naaman tahu ingin sembuh. Naaman ingin apa? Dipulihkan. Makanya Naaman bertindak, melangkah. Aplikasinya bagi setiap kita, kalau kita mau dapat mujizat, kita mau lihat perkara Tuhan yang ajaib, langkahkan imanmu di hadapan Tuhan. Berani ambil keputusan untuk melangkah kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Banyak hari ini saya lihat, tetapi orang Kristen banyak saya lihat, maaf saya ngomong, mau mujizat, mau kesembuhan, mau ditolong Tuhan, mau diberkati Tuhan, mau dipulihkan Tuhan rumah tangannya, tapi malas melangkah kepada Tuhan. Betul nggak? Giliran diajak sama anaknya, ayo Pak, kita ke gereja supaya Papa bisa diberkati Tuhan. Papanya jawab, enggak, gereja. Ntar aja kalau udah Natal baru gereja. Papa sibuk. Ada klien nih, main golf. Betul nggak? Giliran diajak sama suaminya, ayo Ma kita gereja. Nggak bisa Pak, toko lebih penting Pak. Biar toko rame, karena toko rame hari Minggu Pak. Dari pagi sampai malam Mama mau jaga toko. Saya mau bilang Pak, mau tanya, bagaimana Tuhan memberkati hidupmu? Bagaimana engkau diberkati Tuhan? Bagaimana engkau mengalami mujizat kalau engkau nggak mau melangkah kepada Tuhan? Betul nggak? Yes. Setiap orang yang meraih mujizat, setiap orang yang mereka kemenangan yang Tuhan berikan, dia melakukan tindakan imannya, melangkah kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau harus melangkah, ambil keputusan melangkah, datang sama Tuhan. Bangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari. Bangun hubunganmu lewat pujian penyembahan. Kalau hari rajin ibadah, baca firman Tuhan. Itu keputusan engkau melangkah. Supaya apa? Supaya engkau bisa meraih mujizat. Supaya engkau bisa meraih kemenangan yang Tuhan berikan. Kalau engkau nggak melangkah, gimana Tuhan mau kasih mujizat? Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang perlu mujizat siapa? Tuhan atau kita? Kalau kita yang perlu mujizat, harusnya kita melangkah. Cari yang bisa melakukan mujizat. Siapa? Betul nggak? Kalau Yesus bisa melakukan mujizat, maka kau harus langkah cari Yesus untuk bisa melakukan mujizat. Makanya saya bilang, Pak Bu, kita jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma hanya berharap doa, tapi nggak mau ngelakuin. Kalau engkau mau lakuin, engkau dapatkan mujizat Tuhan. Firman Tuhan katakan jeripaya kita dalam Tuhan, mencari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Mungkin hari ini engkau divonis dokter sakit keras, sakit misalnya divonis akan mati, kanker stadium 4. Mungkin dengan kelemahan tubuhmu engkau harus ke gereja. Saya bilang, kalau engkau berusaha melangkah dengan imanmu, dengan rasa percayamu sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah ngecewakan engkau. Jeripaya kita dalam mencari Tuhan gak akan pernah Tuhan kecewakan. Amin. Tapi kebanyakan, maaf saya bilang, kita sebagai orang Kristen maunya tanda kutip jadi bos. Betul gak? Maunya Tuhan yang datengin kita. Padahal yang butuh mujizat kita, bukan Tuhan. Makanya saya bilang yang butuh mujizat kita, ayo datang sama Tuhan. Makanya kedua, belajar dari Naaman apa? Dia berani ambil keputusan untuk melangkah ke rumah Elisa, hamba Tuhan itu. Itu gak gampang, Pak. Itu gak mudah. Apalagi kita punya jabatan. Apalagi kita punya duit yang banyak melimpah, punya aset di mana-mana, nggak gampang untuk melangkah. Tapi kalau saudara dan saya sudah melangkah, saya mau bilang, Alkitab katakan, jeripaya kita dalam mencari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi yang kedua apa? Melangkah, keputusan untuk melangkah. Sama-sama katakan, saya harus melangkah. Amin. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan, yang terakhir, keputusan apa yang bisa kita pelajari dari Naaman? Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ayat 13 sampai dengan 14 yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, iya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulih tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Jadi yang ketiga, yang terakhir yang saya dapatkan, keputusan apa yang Naaman lakukan supaya dia bisa mendapatkan mujizat, supaya dia bisa sembuh, supaya dia bisa melihat berkat Tuhan, janji Tuhan atas hidupannya. Yang ketiga yang saya dapatkan, itu Naaman mengambil keputusan untuk belajar taat. Sama-sama katakan, saya harus taat. Yes. Dari Alkitab ini kalau kita baca secara keseluruhan bahwa Naaman seorang yang terpandang, Naaman seorang panglima yang disayangi oleh tuannya, bahkan dia punya anggota, punya pegawai. Betul nggak? Tetapi Elisa pada zaman itu Nabi Allah, abdi Allah itu berkata kepada Naaman, kalau kau mau sembuh, mandilah di sungai Yordan 7 kali. Mandi di sungai Yordan 7 kali. Di sini menarik Pak Bu, kenapa sungai Yordan? Dan kenapa 7 kali? Saya pelajari, Bapak Ibu, di Israel banyak sungai Yordan. Dan bagaimana geografi sungai Yordan? Ternyata dari beberapa sungai yang ada di Israel hari itu, sungai Yordan adalah sungai yang termasuk dalam sungai yang tanda kutip kurang bersih, kurang bagus untuk mandi. Artinya di antara sungai-sungai yang ada di Israel masih banyak sungai yang bagus, masih banyak sungai yang hebat, masih banyak sungai yang bersih. Dan saya bilang, saya dapatkan yang ketiga ini, bahwa Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai yang tanda kutip sungai yang jorok, sungai Yordan, untuk dia mandi 7 kali. Pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan, saya renungkan ini. Kalau Bapak Ibu atau Naaman lah, mikir nggak untuk mandi di sungai yang kotor, jorok? Halo? Saya percaya Pak, Bu, Naaman pasti mikir 7 kali, mungkin 70 kali, bahkan 100 kali lipat ganda dia mikir. Mikirnya apa? Gua ini orang terhormat, gua ini punya pegawai, gua punya bawahan, gitu kan?
Masa gue disuruh sama hamba Tuhan namanya Elisa mandi di sungai Yordan? Emang dia nggak tahu ya? Sungai Yordan itu kan sungainya jorok, nggak bersih. Kan masih ada sungai yang lain. Atau enggak gini misalnya, ya tuh hamba Tuhan dia suruh gue mandi aja di air panas gitu, dia urapin lah air panasnya gitu kan, atau dia doain kayak, iya kan, suruh gue mandi situ kan enak. Gue lagian hidup udah seperti raja, dari kehidupan seperti istana, enak. Ngapain gue? Dia bimbang. Di Alkitab di ayat sebelum ayat 13-14 itu dia bimbang. Sempet dia baper. Lu gak tahu gue orang, bahasanya, lu gak tahu gue ini orang terpandang, gue punya anak buah, lu suruh gue mandi di sungai Yordan. Lu gak salah gitu kan. Tapi di ayat 13-14 ini ada seorang abdinya bilang, masakah bapak gak mau mengikuti? Akhirnya ayat 14 apa? Dia ikuti. Nah, saya mau bilang Pak, yang ketiga, dia ambil keputusan untuk taat sama perkataan Elisa. Amin. Yes. Kalau engkau aplikasinya, kalau engkau mau dapat mujizat, engkau mau dapat lihat kemenangan yang Tuhan berikan, yang ketiga Pak, ayo ambil keputusan untuk taat sama Tuhan. Betul atau betul? Ya. Ikuti apa yang Tuhan inginkan. Taati apa yang Tuhan mau atas hidupanmu. Amin. Kalau engkau hari ini harus lewati lembah, engkau harus mengalami keadaan sukar, saya mau bilang, taati apa yang Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa masalah ini terjadi? Kalau Tuhan bilang ada dosa di dalam dirimu, bereskan itu. Taati perintah Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan bilang. Kalau kau punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Perbuat yang Tuhan inginkan. Berubahlah dalam tindak lakumu, supaya engkau terima mujizat. Tapi kalau engkau nggak taati, engkau nggak akan terima mujizat. Betul nggak? Kalau engkau hari ini doa sama Tuhan, Tuhan kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami situasi kondisi yang gak enak? Kata Tuhan misalnya, untuk kemuliaan. Berarti saudara dan saya harus taati untuk kemuliaan Tuhan. Apa? Dengan cara apa? Imani. Terus sampai engkau bisa melihat mujizat Tuhan. Makanya saya bilang, jadilah orang Kristen yang taat. Jadi orang Kristen yang turut sama Tuhan. Jadi orang Kristen yang menghargai apa yang Tuhan katakan. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita turuti, ikuti apa kata Tuhan, yang untung siapa? Kita sendiri. Betul kan? Kalau engkau nggak taati Tuhan, engkau nggak ikuti Tuhan, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Makanya saya bilang, Tuhan punya rencana baik, Tuhan punya rencana indah atas hidupanmu. Makanya engkau harus ikuti Dia, supaya engkau bisa menikmati berkat. Tetapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, banyak saya lihat orang Kristen hari-hari ini nggak taat sama Tuhan. Akhirnya yang harusnya dia terima mujizat, harusnya dia terima kesembuhan, harusnya dia terima mujizat, dia terima kemenangan, tetapi karena dia nggak taat, akhirnya gagal, bubar. Saudara dan saya mau tanya, Bapak Ibu mau ikut mana? Engkau taat sama Tuhan, engkau atau berontak sama Tuhan? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, itu cuma hanya sebagai alat Pak, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan taruh kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ketika sudah disampaikan, firman Tuhan itu menegur, mengajar setiap kita. Ketika firman Tuhan menegur, mengajar setiap kita, tinggal kitanya mau ikutin apa enggak. Tinggal kita mau taat atau enggak sama perintah Tuhan. Kalau engkau mau taat sama perintah Tuhan, saya jamin engkau dapat mujizat. Saya jamin engkau bisa melihat perkara Tuhan. Saya jamin saudara dan saya bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau engkau nggak taat sama Tuhan, maaf, jangan harap mujizat terjadi atas hidupanmu. Jangan harap engkau bisa melihat kuasa Tuhan. Amin. Saya tegas, saya keras ngomong khotbah hari ini. Yang ketiga, belajar dari Naaman. Dia ambil keputusan untuk taat. Dia orang hebat.
Dia orang yang punya pengalaman. Dia orang yang dipandang. Tapi dia belajar taat. Bahkan dia mandi 7 kali di sungai yang jorok. Terkadang Tuhan bisa izinkan dan suruh kita untuk melakukan hal-hal yang menurut tanda kutip membuat kita terhina. Tapi saudara, kalau engkau mengikuti apa yang Tuhan izinkan, saya mau bilang, mujizat, berkat menjadi hak milikmu. Makanya kalau saudara yang ketiga, kalau engkau mau dapatkan mujizat, ayo Pabu, taat sama Tuhan. Tuhan suruh apa? Lakukan. Hal yang simple. Yang terakhir saya mau bilang, kadangkala Tuhan mau kita cuma pujian, penyembahan, doa sama Tuhan, baca Alkitab, nggak mau dilakukan. Betul nggak? Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya untuk mengampuni, Tuhan suruh mengampuni, nggak mau dilakukan. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Betul nggak? Amin. Kalau engkau lakukan, engkau dapat mujizat, engkau lihat kemenangan. Tapi kalau engkau nggak mau lakukan, engkau yang rugi. Engkau gagal mujizat. Jadi belajar dari Naaman, 3 hal keputusan yang harus kita lakukan dalam hidupan kita, seperti yang Naaman lakukan. Yang pertama, keputusan untuk merendahkan hati. Ini gak gampang, Pak. Ini gak mudah. Naaman seorang yang terpandang, seorang yang paling dihargai, tapi dia berani untuk rendahkan hatinya. Dia berani rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Naaman ambil keputusan untuk melangkah. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat kalau kita gak melangkah? Ayo nyatakan tindakan iman. Melangkah sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari perkenanan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Ayo Pak Bu, saya sebagai hamba Tuhan bilang, belajar hari ini. Yang ketiga, keputusan untuk taat sama perintah Tuhan. Lakukan, kerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupan kita. Toh kalau kita melakukan, kita yang untung. Kalau kita nggak melakukan, kita yang rugi. Keputusan ada di Bapak Ibu. Keputusan ada di tangan kita. Kita yang memilih. Apakah kita akan menerima berkat, mujizat janji Tuhan, atau kita gagal dalam menantikan janji Tuhan. Saya harap, saya berdoa Bapak Ibu, engkau dan aku bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisa meraih janji dan berkat Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada episode kali ini, dan sama-sama kita akan berdoa syafaat dan doa penutup pada kali ini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya masalah, sakit penyakit, boleh taruh tangan kananmu di dada. Kita datang sama Tuhan, kita rendahkan hati kita. Kita satukan hati kita, kita percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Kita bersatu hati kita, ambil sikap doamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur pada saat yang indah di dalam episode kali ini. Tuhan, kami berterima kasih, kami telah merenungkan, kami telah belajar firman-Mu tentang kisah Naaman Tuhan, di mana dia mengambil keputusan yang tepat untuk bisa melakukan, merasakan mujizatnya atas hidupannya Tuhan. Di mana yang pertama itu Naaman mengambil keputusan untuk merendahkan hati. Kami tahu bahwa Naaman punya jabatan, Naaman adalah orang yang terpandang, tapi dia mengambil keputusan untuk merendahkan hatinya. Lalu yang kedua, dia mengambil keputusan untuk melangkah. Ajar kami untuk mengambil keputusan melangkah mencari wajah-Mu Tuhan. Lalu yang ketiga, Naaman mengambil keputusan untuk taat seperti apa yang Elisa katakan. Terlebih ajar kami menjadi pelaku-Mu Tuhan, menjadi taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, mereka firman-Mu yang telah kami dengar tertanam, bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Maka pada episode kali ini, pada saat yang terindah ini Tuhan,
Kami akan berdoa syafaat, kami akan berdoa penutup Tuhan. Ada jemaatmu, umatmu yang menaruh tangan kanannya di dada Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, pergumulan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya berkat Allah, kasih Allah mengalir atas kehidupan mereka. Tuhan sayangi mereka pribadi, lepas pribadi, angkat setiap beban mereka, angkat setiap masalah mereka. Tuhan gantikan masalah mereka dengan sukacita, dengan keringanan, damai sejahtera Allah mengalir atas kehidupan mereka. Bahkan kami doa agar Engkau memberikan hikmat di surga, agar bisa mereka yaitu memilih mana yang baik dan mana yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan, yang menaruh tangannya di kanan di dada, yang sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami, hamba tidak tahu diagnosa dokter terhadap mereka, tapi hamba percaya kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kuasa Tuhan tanpa dibatasi ruang dan waktu terjadi atas kehidupan mereka. Maka aku doa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi keluh kesah mereka, kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, angkat segala kelemahan tubuh mereka Tuhan. Gantikan dengan tubuh yang baru, kesehatan yang baru. Kami minta darah Yesus mengalir dari ujung kepala sampai telapak kaki, membasuhi, membalut setiap luka, setiap penyakit mereka, dicabut sampai akar-akarnya dipatahkan dalam nama Yesus. Kami doa agar mereka sembuh, sehat, sempurna. Kami juga berdoa syafaat pada episode kali ini Tuhan, untuk bangsa negara yang kami kasih, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahnya dari atas sampai terbawah. Tuhan berkati, berikan hikmat dari surga, kebijaksanaan dari surga, maka roh takut akan Tuhan, agar pemimpin bangsa ini bisa memimpin sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Lalu kami berdoa Tuhan buat siapa saja tenaga medis yang menangani pasien-pasien corona. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan stamina, kesehatan, agar mereka bisa melayani, menangani setiap pasien-pasiennya. Kami doa agar bangsa ini dijauhkan dari virus corona, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini, agar Tuhan curahkan shalom, damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat siapa saja yang penemuan Tuhan bekerja untuk menemukan obat vaksin. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengetahuan, Tuhan tuntun mereka agar bisa mereka yaitu menemukan vaksin, obat, antibiotik atas yaitu virus corona. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kerinduan kami. Sekali lagi kami serahkan siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, melangkah dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami alaskan, kami landaskan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bangga, yang bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah berdoa bersama. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mengingatkan Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, tetap percaya sama Tuhan, bahwa kuasa mujizat Tuhan masih disediakan bagi setiap kita, karena Tuhan menyertai engkau dan aku sampai hari ini. Jangan takut, tetap andalkan Tuhan dalam setiap hidupanmu. Dan sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya dari video dari channel ini, yang tentu akan memberkati Bapak Ibu semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.